Ya, tiba-tiba teman sekelasku ini meminta izin untuk memutar lagu Jawa Pak Adi. Ini lagu Jawa yang enak banget loh, cocok untuk menemani belajar katanya, sambil lagu lagu tradisional. Suasana semakin hangat dan penuh canda. Bahkan Pak Adi pun ikut bernyanyi sedikit. Cocok juga ya kalau kita belajar sambil mendengarkan lagu daerah, agar Pak Adi memberikan senyuman lebar. Sing ora gampang tapi kudu semangat. Kita kudu ngerti pasar, biar produk kita terus laris manis. Pemasaran tekan sukses, kudu sabar lan semangat. Jangan hubungi karo pelanggan agar produkmu tetap berkembang. Pemasaran tekan sukses bukan perkara gampang, tapi kudu kreatif, tetap fokus, biar sukses tetap terus nyala. Pemasaran tekan sukses, kudu sabarlah, semangat jaga hubungan para pelanggan, agar produkmu tetap berkembang. Pemasaran tekan sukses bukan perkara gampang, tapi kudu kreatif, tetap fokus, biar sukses tetap terus nyala. Pemasaran ora mung soal jualan, tapi ngerteni kebutuhan konsumen. Pemasaran teka sukses kudu sabar, jangan biarkan. Pemasaran teka sukses bukan perkara gampang. Semua lagu yang diputar terasa seperti alat bantu untuk menyampaikan materi yang agak susah dimengerti. Entah kenapa setelah tiap lagu ada saja insik yang tiba-tiba muncul di otakku, seperti saat Pak Adi membahas pemasaran digital. Aku langsung ingat lagu Sayang Lagu yang mengingatkanku pada bagaimana pentingnya berhubungan dengan audiens secara langsung melalui media sosial. Ya, semakin lama aku merasa lebih rileks, bahkan mulai menikmati sesi perkuliahan ini. Tiba-tiba Pak Adi melanjutkan perjalanannya tentang pentingnya ya memahami perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu ya seperti lagu-lagu yang kita dengar. Setiap orang punya preferensi masing-masing, kata Pak Adi dengan serius namun ya tetapi penuh canda. Dalam hati aku mulai berpikir, kalau belajar itu bisa menyenangkan ini, ya kenapa dulu aku selalu merasa stres. Ternyata pemasaran itu enggak seberat yang aku bayangkan, asal kita bisa menyusun strategis dengan baik, seperti menyusun playlist lagu yang tepat. Waktu hampir habis dan Pak Adi menyelesaikan pembelajarannya. Begitulah cara kita memahami pasar. Kita harus tahu kapan harus memberikan kopi yang bisa bikin pelanggan nendang, dan kapan harus santai semua tertawa.
mereka segar dengan pembelajaran yang tidak bisa dilupakan. Pemasaran kita harus pintar, mengerti pelanggan. Kadang harus cepat, kadang harus santai dengan strategi. Produk kita laku, kita harus tahu kapan harus memberi. Kopi yang bikin pelanggan menandang, biar mereka tetap datang dan gak mau berhenti beli. Kita harus tahu ngerit yang beli, kita harus tahu kapan harus santai beri mereka yang manis dan senang. Pemasaran itu harus kita pasti bisa memahami pasar yang berbeda-beda, tahu apa yang mereka inginkan dari penawaran yang pasti di hati. Jaga hubungan, jangan sampai kita harus tahu kapan harus memberi. Kopi yang bikin pelanggan nendang, biar mereka tetap datang dan gak mau berbeli. Kita harus tahu kapan harus santai beri mereka yang manis dan cendang. Pemasaran itu seru, kita pasti. Sepertinya pasar harus tetap dengan produk yang diinginkan. Strategis promosi dan penting bisa kita harus Saat sebelum berakhir, Pak Adi berkata, semangat terus. Ingat, pemasaran itu tidak hanya soal jual beli, tetapi soal hubungan seperti lagu yang kita dengar tadi. Kita harus tahu kapan bermain dengan hati dan kapan harus serius untuk mencapai tujuan. Kami semua tertawa sambil mengangguk-angguk. Wah, Pak Adi benar-benar guru yang luar biasa. Setelah kelas selesai, aku merasa lebih siap menghadapi ujian. Pemasaran kini terasa lebih mudah dimengerti dan ternyata lebih menyenangkan. Semua lagu yang diputar ternyata memberikan warna baru dalam berjalan. Pak Adi seolah-olah lagu-lagu yang diputar itu memberikan petunjuk-petunjuk kecil yang menentukan aku untuk menjawab dengan percaya diri. Di akhir ujian aku tersenyum puas. Ternyata perjalanan belajar pemasaran bersama Pak Adi itu bukan hanya soal teori dan angka-angka, tetapi juga soal menikmati setiap detik pelajaran dengan cara yang menyenangkan. Pak Adi, kamu memang luar biasa. Berapa hari setelah kelas yang penuh dengan lagu-lagu, datanglah saat yang paling ditunggu-tunggu, atau mungkin lebih tepatnya ditakuti, ujian tengah semester pemasaran. Pak Adi sudah memberi kami. Jangan takut, soal UTS kali ini akan sangat menarik, tapi pastikan kalian memahami materi dengan baik ya. Aku cuma bisa senyum kejut karena Pak Adi selalu punya cara untuk membuat ujian terasa berbeda. Pada hari ujian, suasana kelas sangat tenang, tetapi anehnya aku merasa sedikit lebih tenang. Tiba-tiba Pak Adi masuk dengan membawa sebuah kotak besar. Sebelum kalian mulai ujian, mari kita nyanyi dulu sedikit biar santai, katanya sambil menyodorkan mikrofon kepada salah satu temanku. Semua orang melihat
menghadap ke layar dan kemudian terdengarlah lagu Kopi Dangdut mengalun dengan riangnya. Kelas pun langsung riuh dengan suara kami yang bergoyang dan bernyanyi bersama. UTS pemasaran, ayo kita siap belajar. Strategi biar lulus cepat, semangat pasar. Harga yang tepat UTS pemasaran, ayo kita hadapi. Dengan ilmu yang kita pelajari semester yang promosi, biar jawabannya pasti benar UTS pemasaran. Ayo kita semangat belajar terus, jangan berhenti memahami pasar dengan cermat. Pemasaran pasti sukses dari teori sampai praktek. Kita belajar biar paham apa yang dibutuhkan konsumen, agar produk kita terus laris. UTS pemasaran, ayo kita hadapi dengan ilmu yang kita pelajari, segmentasi dan promosi, biar jawabannya pasti benar. UTS pemasaran, ayo kita semangat belajar terus, jangan berhenti memahami pasar. Dengan cermat pemasaran pasti sukses. Harga yang tepat harus kita tentukan, strategi distribusi jangan terpakan. UTS pemasaran, ayo kita hadapi. Dengan ilmu yang kita pelajari, segmentasi dan promosi, biar jawabannya pasti benar. UTS pemasaran, ayo kita semangat belajar terus, jangan berhenti pahami pasar dengan cermat. Pemasaran pasti sukses. Jangan takut salah, jangan takut gagal. Dengan ilmu pemasaran kita pasti bisa. Ayo hadapi UTS dengan penuh semangat. Pemasaran jadi lebih seru. Dengan ilmu yang kita pelajari, investasi dan promosi, biar jawabannya pasti benar. Pahami pasar dengan cermat, pemasaran pasti sukses. Nah, setelah menyanyikan lagu itu dia, semangat itu penting. Pemasaran itu seperti kopi dan dangdut yang harus bisa dinikmati dengan santai tapi tetap penuh energi, kata Pak D. Sebelum akhirnya mengalihkan perhatian kami pada soal ujian. Oke, siap-siap ya, sekarang kalian ambil soal ujian. Tapi anehnya soal ujian yang diberikan Pak Adi kali ini bukan soal biasa. Begitu membuka soal, aku merasa seperti sedang membaca sebuah cerita. Ternyata ujian kali ini berbentuk storytelling, di mana setiap soal disajikan dalam sebuah narasi yang mengisahkan perjalanan sebuah perusahaan yang sedang mencari cara untuk memasarkan produknya. Gimana ya? Ini jadi kayak cerita sinetron deh, gumamku. Sambil melihat teman-teman lain yang juga terlihat terkejut. Tapi semakin lama
aku mulai merasa soal-soalnya itu justru bikin aku paham lebih dalam tentang pemasaran. Salah satu soal yang menarik adalah cerita tentang sebuah perusahaan yang ingin memperkenalkan produk kopi baru. Mereka harus memiliki segmen pasar yang tepat, menentukan strategi harga, dan memiliki seluruh saluran distribusi yang cocok. Coba deh bayangkan kalian yang jadi pemilik perusahaan ini, kata Pak Adi sambil tersenyum. Pikirkan dengan baik dan buat keputusan yang tepat, seperti memiliki lagu dangdut yang pas di hati konsumen. Tidak berhenti di sini, Pak Adi memutar lagu Sayang Lagi. Cinta itu butuh perhatian seperti konsumen yang harus selalu kita dengarkan. Begitu juga dengan produk, harus bisa menyentuh hati konsumen dengan cara yang tepat. Jelas Pak Adi dengan penuh semangat. Beberapa dari kami mulai meresapi makna dalam soal yang sedang kami kerjakan. Tiba-tiba soal itu terasa lebih hidup dan menyenangkan, seperti perjalanan yang seru dalam dunia pemasaran. Pemasaran kudu ngerti ini, konsumen butuh perhatian, terus ditersanani. Kayak cinta kudu tetap dijaga, supaya produk tetap nyambung. Pemasaranku sayang kudu ngerti konsumen, apa sing dikaro pake, biaya produkmu laris manis. Pemasaranku sayang kudu ngerti carane, tetap pake strategi sing tetap, supaya konsumen tetap senang. Cinta itu butuh perhatian, kayak konsumen sing kudu ngerti, apa sing dikepengerti. Produkmu kudu bisa ngetoke rasa, supaya ora lali tetap dadi favorit. Pemasaranku sayang kudu ngerti konsumen, apa sing dikarepake biar produkmu laris manis. Pemasaranku sayang kudu ngerti carane, pemasaran ora mengeklaim, tapi kudu nggawe hubungan antarane produk lah konsumen. Kudu ana rasa, kudu ana perhatian. Pemasaranku sayang kudu ngerti konsumen, apa sing dikarepe biar produkmu laris manis. Pemasaranku sayang kudu ngerti carane, ngertake strategi sing tepat, supaya konsumen tetap seneng. Kayak cinta kudu sabare, memikir produk sing cocok, konsumen bakal setia yang produknya terus rapi. Pemasaranku sayang kudu ngerti konsumen, apa sih dikarepake biar produkmu laris manis. Pemasaranku sayang kudu ngerti carane, ngantre pakai strategi sing tetap, supaya konsumen tetap senang. Pemasaranku sayang, cinta sing kudu tetap dijagi. Pemasaranku sayang, agar produk tetap semangat. Ya, setelah kita menyanyi, ya pemasaran itu nggak sesuai yang kalian kira.
Kok tambah Pak Adi sambil melihat kami yang sedang fokus mengerjakan. Kadang kalian harus bisa bikin pelanggan itu merasa terhubung, seperti hubungan yang erat dalam lagu-lagu dangdut ini. Seperti yang sudah diperkirakan, setelah beberapa soal selesai, Pak Adi langsung memutar lagu Aku Bukan Bang Toyib, dan seketika semua orang tertawa. Aku mulai berpikir, kenapa ya Pak Adi selalu pakai storytelling dalam mengajar dan ujian? Emangnya storytelling itu penting banget ya? Ternyata jawabannya lebih sederhana dari yang aku kira. Storytelling dalam pemasaran bukan hanya soal membuat produk yang menarik, tapi juga cara kita menyampaikan cerita tentang produk ini. Ini adalah salah satu cara agar konsumen bisa merasa terhubung dengan mereka yang merasa menjadi bagian dari cerita itu. Coba kalian bayangkan kalau sebuah band tidak punya cerita, apa yang kalian rasakan? Sama seperti lagu-lagu yang kita dengar hari ini. Mereka punya cerita yang membuat kita merasa lebih dekat, ujar Pak Adi, seakan membaca pikiranku. Dari situ aku mulai memahami bahwa storytelling itu adalah teknik yang sangat powerful dalam pemasaran. Dengan bercerita kita bisa membuat produk atau merek lebih berkesan. Sama seperti dalam lagu Pelangi-Pelangi yang punya warna-warni yang cerah, band juga harus bisa tampil dengan cerita yang kaya dan menarik. Lanjut Pak Adi. Brand yang menarik harus punya cerita yang kaya, dari awal sampai akhir, bikin konsumen menjadi cinta. Brand harus tampil dengan cerita yang kaya dan menarik pemahami, biar konsumen paham maksudnya dan selalu kembali lagi. Cerita yang kuat bikin percaya, menunjukkan kualitas dan fisik dari produk hingga layanan. Brand kita harus dikenal, Brand harus tampil dengan cerita yang kaya dan menarik perhatian, biar konsumen paham maksudnya dan selalu kembali lagi. Pahami pasar, cari jalan, cerita yang relevan dengan mereka, tampilkan nilai yang kita punya, biar brand kita makin bersinar. Brand harus tampil dengan ceria. Brand kita pasti terkenal, menarik perhatian, jadi juara di hati konsumen, kita jadi menenang. Brand harus tampil dengan cerita yang kaya dan menarik perhatian, biar konsumen paham
maksudnya, dan selalu kembali lagi. Wan yang cerita menarik, pasti sukses terus berkembang. Konsumen setiap produk laris, brand kita jadi pemenang. Aku merasa semakin terinspirasi, bahkan soal-soal ujian yang tadinya terasa menegangkan, ya kini terasa seperti bagian dari cerita panjang yang harus aku selesaikan dengan baik. Ya, setiap pernyataan memberikan kesempatan untuk menggali lebih dalam tentang konsep pemasaran yang lebih kami pelajari. Seperti di soal berikutnya tentang bagaimana sebuah perusahaan bisa membangun brand awareness. Pak Adi bercerita tentang sebuah perusahaan fiktif yang baru saja meluncurkan produk terbaru mereka. Mereka harus memiliki strategi pemasaran yang tepat agar bisa dikenal luas. Kalian perlu strategis yang bagus, seperti memiliki lagu yang tepat untuk acara tertentu. Kalau salah satu bisa gagal, kata Pak Adi sambil memutar lagu Cinta Luar Biasa dari Siti Nurhaliza. Wah, perasaan cinta dalam lagu itu jadi seperti perasaan yang harus dimiliki oleh para marketer terhadap produk mereka. Strategi pemasaran itu yang penting agar produk kita dikenal luas. Harus tahu kapan waktu yang tepat biar sukses dan terus berkembang. Mereka harus pilih strategis pemasaran yang besar dan efektif agar produk kita dikenal luas dan konsumen tetap setia. Pilih strategi yang bagus biar laris manis pasti sukses. Produk kita jadi favorit di hati konsumen, selalu teringat. Pahami pasar, tahu apa yang diinginkan. Tentukan harga dan strategi, target yang tepat. Promosi harus menarik perhatian biar produk kita semakin dicari. Pemasaran yang benar dan efektif agar produk kita dikenal luas dan konsumen tetap setia. Pilih strategi yang bagus, produk kita jadi favorit di hati konsumen, selalu teringat. Segmentasi pasar yang tepat, pahami kebutuhan dan cari jalan dengan konsumsi yang jujur agar hubungan dengan konsumen